Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, ada beberapa informasi penting dan update terbaru mengenai hasil daripada pelaku pengerusakan atau pelaku pitch invasion gitu ya di GBLA Rabu malam kemarin. Nah, nanti akan kita coba update, tapi ada juga kabar yang memang mempengaruhi calon investor kita, teman-teman. Ini sepertinya agak mikir-mikir lagi untuk berinvestasi di Persib Bandung. Nah, nanti juga kita coba selingan saja gitu ya. Dan yang paling awal kita juga ada titipan dari teman-teman Persib Store yang mana sudah fix katanya menurut teman-teman dari Persib Store bahwa jersey ACL2 ini apalagi yang supporter edition itu sudah sangat langka dan kemungkinan tidak akan diproduksi lagi oleh Kelmi yang saya gunakan ini, teman-teman. Apalagi yang model begini gitu ya, kerahnya begini, ini sangat langka. Jadi untuk di kemudian hari ya, kalaupun saya mau menjual lagi, ini harganya sudah berkali-kali lipat karena keluarnya pun limited edition gitu ya. Dan kita beruntung alhamdulillah gitu ya, dikabarin ada, kita langsung beli. Namun yang sekarang memang sudah dikabarin katanya tidak akan diproduksi lagi ya. Makanya buat teman-teman Boboto, mangga dimanfaatkan. Kalau untuk jersey Asia atau ACL2 ini katanya batch terakhir, tapi saya nggak tahu ada di outlet mana ya gitu. Kalau memang di Sulanjana atau di Geraha mungkin masih ada, tapi kalau outlet yang lainnya sepertinya sudah habis. Namun ya kalau di kita adanya cuma yang di belakang ini, teman-teman, karena kita juga kan barangnya langsung dari Persib Store gitu ya. Jadi Persib Store hanya nitipin ini. Jadi ada dua jersey away dan jersey home untuk Superliga. Ini pun hanya ada tersisa player issue katanya, karena betul-betul batch terakhir yang diproduksi. Setelah itu Persib Bandung akan berganti desain katanya untuk desain jersey musim depan. Jadi ya baik manajemen maupun Kelmi mungkin sedikit kaget dengan permintaan dari teman-teman Bobotoh gitu ya, dengan pembeliannya yang terakhir update kan waktu 2 bulan yang lalu sekitar 20 atau 38.000 pieces gitu ya, dan itu pun luar biasa teman-teman, yang mana kalau memang untuk desain yang baru nanti harus PO 1-2 bulan teman-teman. Jadi daripada ya PO atau pre-order, mendingan yang ada dulu aja, karena ini akan menjadi momentum sejarah juga. Siapa tahu gitu ya, dengan kita memiliki jersey yang ada di belakang ini ya, kesana-sananya bisa ditanya belinya ya bisa dibeli atau tidak, karena menjadi investasi juga ternyata jersey Persib Bandung teman-teman untuk beberapa tahun ke depan gitu ya. Mangga dimanfaatkan saja, kita tampilkan di bawah sini gitu ya, di etalase bawah selama masih ada. Itu barang original dari Persib Store teman-teman. Baik, yang mana selanjutnya ada kabar yang kurang mengenakan juga teman-teman. Ini sempat dibahas oleh Maklok tadi malam bahwa nama baik Persib Bandung di kancah Asia sudah remuk gitu ya, sudah hancur. Yang sudah dibangun branding dengan sebagus mungkin hancur teman-teman dengan kejadian pada saat Rabu malam kemarin. Jadi ya efeknya sudah kemana-mana lah gitu ya. Nah, ini juga berpengaruh kepada calon investor Persib Bandung yang sepertinya akan berpikir-pikir lagi gitu ya, apakah memang akan ke Persib Bandung atau akan ke klub Liga 1 yang lainnya, atau memang tidak akan ke Indonesia gitu ya, memilih klub di Asia Tenggara yang lainnya, karena prestasi juga harus berbanding lurus dengan situasi dan kondisi ya di dalam negeri gitu ya. Apalagi ya sekarang Persib Bandung dengan adanya kejadian Rabu malam kemarin ini agak sedikit mungkin gitu ya, mungkin teman-teman ini mempengaruhi, karena ya agak sedikit
sedikit mengagetkan gitu ya. Bahkan Wahaji Umuh mengatakan seharusnya mungkin ya bukan Bobotoh saja yang disalahkan, tapi ada peran wasit pun. Kalau wasit tidak bertindak seperti itu ya memang tidak akan terjadi juga, tapi ya memang sudah menjadi bubur gitu ya, nasi menjadi bubur. Dan keluhan Persib Bandung atau surat protes Persib Bandung juga sepertinya tidak akan dilayani oleh AFC, karena AFC sendiri sudah mengatakan tadi malam kepemimpinan wasit untuk laga Persib menghadapi Ratchaburi kemarin sudah bagus, sudah tepat katanya semua keputusannya, jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan. Ini aduh, bener-bener lah pengen berkata kasar tapi nuju saum gitu ya teman-teman. Tapi ya inilah untuk ini pun berpengaruh kepada IPO gitu ya. Kalau investor dengan calon sponsor ini kan berbeda. Kalau sponsor itu biasanya ketika masuk ke Persib, contoh yang kemarin paling baru tuh Unilever gitu ya. Unilever itu menandatangani berapa tahun, lalu feedbacknya apa gitu ya. Mungkin penjualannya harus meningkat sekian. Tapi kalau investor itu pasti ada feedback, harus kembali uang modal awal, entah berapa persen harus kembali teman-teman. Nah inilah yang mungkin ditakutkan calon investor ini. Dengan kejadian seperti ini takutnya ya berulah lagi, justru makin ke bawah-bawah jelek gitu ya namanya. Nah ini mohon dijaga ke depannya teman-teman. Setiap perilaku yang akan kita lakukan di stadion itu berpengaruh kepada ekosistem Persib Bandung, baik dari calon investor, calon sponsor, dan juga nama baik gitu ya, branding Persib Bandung di dunia internasional. Siapa tahu kita musim depan memang masuk Asia lagi, dan ya kita nggak tahu kan kalau dengan kejadian kemarin ternyata nggak boleh ada penonton, nantinya sanksi ini sanksi itu, aduh ripuh lah teman-teman gitu ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan calon investor kita tidak gentar gitu ya, karena ya ini kan ranahnya juga tidak bisa diprediksi gitu ya. Kalaupun tiba-tiba gitu ya, ini kita semua kaget secara tiba-tiba. Mudah-mudahan tidak berpengaruh teman-teman, karena begini, di Thailand ini sedang rame juga teman-teman. Ternyata di Thailand itu kemarin ada 2 media dari Thailand gitu ya, fotografer dari Thailand resmi yang memang meliput Ratchaburi FC di GBLA kemarin. Ternyata 2 Thailand ini sudah buka suara nih di Thailand ini di saat ini gitu ya, di media sosialnya sudah membuka suara bahwa 2 wartawan ini memang menjadi target pemukulan dari supporter Persib. Katanya satu terkena mulut, katanya di area mulut atau lutut. Nah satu lagi bisa berhasil menghindar dan mereka langsung lari ke ruang ganti pemain Ratchaburi. Nah ini kita nggak tahu apakah 2 wartawan ini yang sempat di persekusi gitu ya, atau memang sempat diintimidasi oleh supporter Persib yang berbaju biru gitu ya, atau yang sempat kena pukulan juga. Nah kita nggak tahu apakah wartawan ini wartawan lokal atau wartawan asing. Kalau wartawan asing habislah kita teman-teman, karena untuk image-nya betul-betul jelek sekali gitu ya, bermain di Bandung ini luar biasa jelek. Kalau wartawan lokal, nah ini juga masih belum ketemu identitas wartawan tersebut teman-teman. Jadi kita tunggu saja update selanjutnya. Bahkan kemarin ada yang nanya, Kang bisa nggak sih itu ditindaklanjuti supporter yang mukul wartawan, nendang dan mukul? Bisa saja asal wartawannya visum dan membuat laporan ke kepolisian, itu bisa diproses hukum gitu ya oleh pihak kepolisian. Tapi kalau tidak ada laporan, terutama dari wartawannya tidak melapor, ya tidak akan ada proses hukum teman-teman, karena kan harus ada yang melaporkan dan memang ada bukti-buktinya teman-teman gitu ya. Jadi ya mangga buat wartawan, kalau memang wartawan lokal diproses aja biar ada efek jerak gitu ya untuk semuanya teman-teman. Baik, itu sekedar informasi awal. Selanjutnya kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di tim redaksi. Yang pertama, oknum yang pitch invasion bisa ini bisa ditindaklanjutikah
Ya bisa teman-teman, seperti yang tadi kita bahas, bisa asal korban-korban ini melaporkan gitu ya. Kalaupun dari Panpel Persib yang melaporkan misalkan ada kerusakan ini, kerusakan itu, apalagi kemarin ada steward yang adu jotos katanya yang no gelut gitu ya. Nah, steward ini pun bisa diminta keterangannya gitu ya, divisum dulu, minta keterangannya, ceritakan. Nah, ini bisa diproses teman-teman gitu. Jadi kalau untuk pitch invasionnya sendiri ya kita tinggal menunggu atau menerima nasib didenda aja atau disanksi. Tapi kalau untuk mengsanksi si pelakunya ya harus ada pelaporan dulu, dan harus memang ada saksi-saksi yang memang kemarin dirugikan gitu ya oleh kelompok supporter ini. Baik, lalu yang kedua, asa jaralas gitu banget nage katanya yang pelaku kemarin. Ini rata-rata yang nanya mengenai kemarin ya, supporter yang ke lapangan udah diselidiki atau belum dan lain sebagainya. Jadi gini teman-teman, dari teman-teman media sendiri sekarang sedang menggaungkan bahwa ada 2 pelaku yang sudah ditetapkan menjadi provokator awal. Dari pelaku yang berambut gondrong, bertubuh gempal gitu ya, jersinya tulisan 76 atau 78 saya kurang lihat. Nah, ini yang baju biru, dan satu lagi yang jaket coklat ini. Nah, ini ditetapkan oleh teman-teman media menjadi 2 pelaku teror kemarin gitu ya. 2 pelaku ini sudah dipampang dari teman-teman media, kita juga ikut nyimpan lah gitu ya, dihafalin, ini sudah bergaung di media sosial untuk segera diusut. Nah, ini tinggal manajemen Persib saja bagaimana cara mengambil sikap selanjutnya gitu ya. Jangan sampai nanti kalau memang diproses alasannya ya, waduh masa ke supporter sendiri dihukum, supporter sendiri dipenjarain, supporter ini di itu udah basi teman-teman, nggak ada lagi yang begitu. Kalau ada asap berarti kan ada api gitu ya. Jadi jangan berbuat hal-hal yang aneh-aneh kalau tidak mau ada resiko ke depannya gitu. Jadi ini teman-teman wartawan, teman-teman media sudah menggaungkan untuk menangkap 2 tokoh provokator awal yang memang kemarin sempat memukul wartawan dan juga sempat merusak fasilitas dan memprovokasi wartawan juga teman-teman. Jadi ini ya dua orang ini yang memang segera kalau bisa ditindaklanjuti oleh manajemen Persib Bandung. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.